Baik, selamat sore Bu. Dengan saya Armia Linda sebagai ahli gizi di konseling gizi pada hari ini. Nah, ini saya berbicara dengan Bu Sinten nih. Ibu Sumini. Oh iya, Bu Sumini. Bu Sumini usianya sekarang berapa? 63. 63. Berarti anaknya sudah berkeluarga semua ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, kali ini saya akan melakukan konseling terkait gizi. Nanti kita bisa diskusi terkait masalah kayak kesehatannya ibu atau selama ini ada keluhan-keluhan apa. Nah, Bu Sumi ini bersedia untuk dikonseling? Ya, alhamdulillah bersedia. Nih. Nah, sehari-hari Bu Sumi ini kesibukannya apa? Berjualan. Oh, jualannya jualan apa? Jualan martabak. Jualan martabak Kerja mie gitu manis. ya? Ya. Martabak sama Martabak mie, rujak. martabak usus, martabak telur. Oh. Terus sama rujak manis. Itu biasanya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Itu pokoknya selesai masak ya langsung buka, kan nggak tentu. Kadang kalau lagi bikin ikan martabak telur itu lama. Itu lama prosesnya, jadi pokoknya selesai semua baru buka. Kadang jam setengah 10, kadang jam 10. Oh, iya. Berarti siang aja nih, nggak sampai Iya. malam. Nah, Berarti kalau gitu belanjanya dari habis subuh Oh, pergi ke subuh. pasar. belanjanya subuh, jalan kaki. Iya, kan dekat. Subuh. Terus selain itu kegiatannya Udah ya bersih rumah. kalau sehari-hari suaminya kerja atau Enggak, gimana? udah enggak kerja karena kena stroke ringan. Oh. Ya bisa jalan tapi cuma tangannya kalau megang itu gini. Nggak bisa gini, jadi nggak bisa kerja. Berarti sehari-hari dari anak. Ya 1 bulan sekali. Walaupun berapapun ya pasti Oh, iya. nah, sudah rumah tangga semua. Akhir-akhir ini Bu Cumi ini ada mengeluh apa di badannya gitu? Nah itu kram. Oh, kram di tangan. Ya, ini. Di situ. Ini terus ini yang ini terus ini sekalian. Jadi dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bingung pas mandi itu. Oh, kramnya suapet. Oke. Terus kaki ini. Sampai nggak bisa jalan. Enggak, ya bisa jalan pasti jam malam itu yang sering. Pas itu. Ya. Terus hilang-hilang sendiri apa Ya, seharian? nunggu. Enggak, ya hilang nanti tapi nunggu lama. Hmm. Gini loh, saya kan gini ya. Terus ini aku dan sakit. Jangan bisa kadang ini kalau gini ya gini terus. Jadi, Berarti hmm, sampai nunggu balik sendiri. ya. Tapi setiap hari. Nah, dulu sudah ada 2 minggu yang lalu itu setiap hari. Sekarang sudah. 2 minggu yang lalu. Terakhir kontrol terkait periksa-periksa darah tinggi, kolesterol, Oh, kalau- asam urat Kalau darah tinggi ya orang lewat itu kan hari Jumat. Kalau tiap minggu. ya, ya kalau yang kolesterol sama asam urat nggak pernah kan. Sudah Hmm. berapa tahun yang lalu. Terus yang pas di tensi itu normal atau agak tinggi? Di bawah normal. Normal. Pernah tinggi? Sudah, enggak pernah. Paling tinggi itu ya 132. Oh. Tapi Bu Sumi ini suka makan nasi. Enggak, ya biasa. Enggak asin ya cukupan. Kalau masalah terlalu asin. Makan ikan asin itu ya jarang. Cuma ada pernah tapi jarang. Kalau manis, minum manis, makan manis. Minum manis itu jarang. Paling ya teh hangat itu ya jarang. Tiap pagi. Enggak jarang. Ya kalau pengen toh bikin. Kalau sama sekali enggak pernah. Hmm. Terus kalau kayak cek darah, kayak kolesterol gitu. pernah? Nah, karena sudah berapa tahun yang lalu itu waktu sakit sudah kuaku tuh kolesterol ini paling terpok terus ini kuaku ya itu baru periksa Ternyata tinggi. ya Pernah tinggi berarti. 246 sama semua Padahal normalnya kolesterol 200. 200 Ternyata tinggi ya. ya. Nah, terus akhir-akhir ini konsumsi obat Ya, obat apa? kolesterol itu yang pasti Simvastatin. ya tadi sebelum ini pokoknya kalau terasa kaku saya minum itu kalau cek nggak pernah Cek sakit pokoknya.
Ya, kalau pokoknya habis makan yang lemah-lemah itu langsung saya langsung minum dulu. Terus kalau makannya dari bangun tidur kemarin sampai tadi malam, apa? Kemarin, Nah, kemarin itu saya karena kemarin ya, karena saya itu pagi, pagi itu makan itu masak kare ayam, ayam kampung. Terus siang juga itu nasi nasi, nasinya maksudnya nasi. seberapa? Apa saya paling Centong. dua, Dua centong. Dua centong, terus kare aja. Kare ayamnya satu. Terus itu kan dibagi dua ya, separuh di kare, separuh hanya digoreng. Berarti makan dua-duanya. Enggak, kalau sudah makan yang goreng sama makan yang itu Berarti kare, nasi, terus minumnya air putih air putihnya seberapa? 1 gelas. Gelas yang Pagi ini. biasa. Ya, ini. Terus ada nyemil. Nyemil ada. Tapi yang nyemil jajan itu lah anak kecil, anak kecil. Ya, tabir, Oh, enggak. tabin. Tabin. Minum lagi. Ya, Minumnya seberapa? setengah kalau itu. Terus setengah. Siangnya Makan nasi. nasinya sama. Ya. 2 centong. Ya. Terus tadi Ya sama itu tadi. kare. Iya. Gak ada sayur. Ya, ada kemarin ya ada kami. Air Sama sama putih. sambal gitu. Oh, disambung. Air putihnya sama. Ya, Terus ada nyemil. Terus makan siang ya. Ini kayak keripik. keripik. Hmm. Terus malamnya Malamnya ada kan sore itu Pak. Lihat apa? malam malam makan Ya sama kan ikannya itu. oh Iya. sama nasi ini 2 centong Ya. kare sama tapi biasanya apa yang paling sering dimakan telur ayam apa Telur itu juga jarang Pak. Pasti yang sering saya tahu itu. tempe Ya. goreng Ya. paling sering itu Ya. kalau masak biasanya paling sering dimasak apa kayak sayur misalnya lodeh kah atau Nah, sop sop, sayur asam. asam gitu Kalau satu-satu jarang. santan jarang Ya. karena pernah tinggi Ya. Nah, kalau misalnya kayak daging-dagingan Daging ya paling kalau masak itu Ada daging dagingnya. 10.000. ditumbuk Ya di bus nanti dagingnya tak. oh dagingnya digoreng Ya. itu setiap masak sop Iya. tapi sopnya sering masak Enggak, jarang. Berarti Kalau sama nggak daging. nutup tangannya ya sudah nggak masak. berarti setiap masak sop ada daging goreng Ya. Kan 10.000 aja boleh. Nah. Terus berarti sehari-hari ya kalau aktivitas fisik ya ke pasar kok itu Ya. nggak pernah jalan Enggak. atau sepeda apa Belanja itu. Ya, habis belanja ya. Masak sampai selesai masak buka jualan itu. itu ada setengah jam ke pasar Oh, kalau ke pasarnya Jalan. lihat lihat belanjanya kadang kan cepat barang habis ini itu yang lama kan nariknya gitu. Baik, terkait aktivitas fisik kan berarti jalan aja ya, Iya. cuman ke pasar, jalan kalau belanjanya banyak berarti jalannya lebih Ya. lama. Ya. Kalau enggak ya berarti enggak jalan. Mas, langsung ujuk ini nah Nah, terus tapi berarti kalau masak suka yang asin, manis. ya isi manis Nah, kalau masak biasanya gulanya berapa sendok? Kalau misal masak sayur kuah satu 1 sendok. 1 sendok itu selalu 1 sendok atau ya satu sendok itu kalau ada anak-anak kan lebih banyak ya lebih. Oh, iya. Pas anak-anak tapi kalau garam 1 sendok kecil. ya nanti kan satu pas juga Oh, masih ada masakonya. ya Berarti ada garam, ada masako. Tadi kan tensi 30 per
80. Ya. Nah, ini kan normalnya biasanya tensi kan 120. Tapi agak lumayan tinggi. Ya, lebih sedikit ya. Nah, disebutkan kalau air putihnya itu cuma 1 gelas per makan. Ya. Nah, padahal normalnya itu sehari kan 8. Dan nanti kalau dihitung kan berarti per makan 3. Ya. 3 terus nyemilnya setengah-setengah, berarti kan anggapnya 2, masih 5 kan. Ya. Nah, Jadi seharusnya harus kan ditambah. 8. Dengan 8 gelas. Ya. 8 gelas itu setara 2 liter. 2 liter itu satu aquas yang gede Yang besar itu 1,5 ya? 1,5 ditambah 500, berarti ditambah yang tanggung. Oh. Jadi kayak Oh ya. di satu tanggung. Ya. Itu standarnya begitu. Bisa aja kalau kram itu karena kurang minum. Oh. Jadi kayak racun-racun di tubuh itu masih nyumbat ke aliran darahnya, makanya dia bisa Oh kram. ya. Gitu. Kan aliran darahnya berarti nggak lancar kalau Ya. ada kram. Oh. Berarti harus ditambah ya minum. Iya, minumnya ditambah. Barangkali juga kramnya itu kan pernah sampai 1 minggu berturut-turut, Ya. Ya. setiap hari berturut. Ya. Nah, itu ini aja ibu periksakan ke dokter. Ya. Barangkali kan kena di saraf, Oh kan ya. kram biasanya sarafnya mungkin kenapa itu bisa diperiksakan ke dokter. Ya. Terus itu tadi Kalau berarti misalnya langsung diminum obat saraf gitu. jangan. Kan obat saraf kan berarti ada dosisnya masing-masing kan. Oh. Terus nanti kalau langsung minum tanpa tahu Ya. dosisnya seberapa, malah Ya. nanti makin parah kramnya. Ya. Harus periksa dulu, nanti beli obat Ya. saraf. Barangkali kan ada yang salah gitu loh, nggak selalu diobati kan, bisa aja nanti ada kayak terapi atau Oh, iya. olahraga atau apa gitu. Ya, terus ibu ini suka makan sayur-sayur, Ya. apa biasanya? Ya. Kalau sayur hijau ya, kangkung sama sawi. Kamu sawi. Ya. Terus kalau yang berkuah-kuah sop, Sayur, sayur. lodeh-lodehan, Nggak pernah masak. pernah. Jadi suka buah-buah, Ya. Ya. biasanya Itu, kampes. apa pepaya. Ya. Terus Melon. kamu minum. Jualan itu. Pisang Pisang itu. goreng. Ya. Biasanya. Oh, goreng. Sebenarnya pun kalau misalnya punya tekanan darah tinggi, kan ini tekanan darahnya nggak terlalu tinggi, masih 10 kan, kalau 10. Nah itu kan suka, ini hampir setiap hari makan pepaya, melon. Iya, dari sedikit makan. Nah, jadi kan hampir setiap hari makan buah. Ya. Ya. Nah itu juga bisa menetralkan apa ya? Bukan, bisa mengontrol tekanan darah juga itu loh. Kan di melon sama pepaya sama pisang itu ada kandungan namanya kalium. Nah kalium itu membuat menurunkan tekanan darah. Ya. Jadi kalau misalnya ibu apa ada tekanan darah yang mulai tinggi, terus suka makan buah itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Oh. Soalnya masih ada yang kontrol lah dari Ya, buahnya ya. gitu kan ada kalium. Pisang itu kaliumnya gede. Jadi orang kalau misal tekanan darah tinggi, istilahnya dicekoki pisang aja udah turun Oh. karena tinggi kaliumnya. Ya. Nah tapi kalau orang yang darah rendah itu nggak boleh Nggak boleh. makan pisang, nanti Ya. drop, Oh, iya. dan lain-lain Ya. gitu. Sama lagi kalau misal air kelapa itu tinggi kaliumnya juga Ya. untuk menurunkan tekanan darah. Oh ya. Telur itu juga. Jadi Ya. kalau tekanan darahnya rendah ya nggak boleh berarti makan makanan ini. Ya. Misal asam urat, ibunya pernah periksa atau belum? Ya. Pernah. Baru barusan ini. Nah, berapa asam uratnya? Asam uratnya Cuma, ya padahal asam urat normalnya kan 6 kalau perempuan, Ya. laki-laki 7. Ya. Nah ini kan sedikit lagi berarti ke 6 kan? Ya. Nah itu mungkin kram-kramnya juga berasal dari gejala asam urat, tapi kan belum sampai parah Ya, ya, kan ya. namanya ini. Nah ini berarti bisa di kayak jaga-jaga makannya, Ya. biar nggak nyampe ke asam urat. Ya. Biasanya kalau asam urat itu karena makan makanan yang namanya tinggi purin. Purin itu yang kalau menumpuk di ginjal bikin asam urat. Oh ya. Nah, makanan yang tinggi purin itu kayak Kacang. daging-dagingan. Kacang itu enggak? Iya, kacang-kacang kan juga termasuk tapi nggak setinggi kayak daging, Oh. ikan laut, terus apalagi daging ikan laut gitu. Karena kan tinggi garam, tinggi purin, makanya orang yang hipertensi asam urat itu dikurang-kurangi makan ikan laut. karena saya ini suka makan kacang. Iya kan kacang itu kacang apa? Iya goreng itu. Iya, bisa jadi karena itu.
atau enggak sayuran hijau. Sayuran hijau itu juga ada kurin. Makanya orang Yang kalau apa yang? hijau Kayak sayuran hijau ya bayam, sawi. kangkung, sawi, Oh, brokoli kan hijau. ya. Nah, orang kalau asam urat nggak boleh makan makanan kayak daging-dagingan, bukan nggak boleh dikurangi Ya, dikasih ya. daging-dagingan, ikan laut, sayur-sayuran hijau, yang daun hijau itu Ya. dikuring. Nanti kalau misal menumpuk di dalam ginjal, mungkin asam urat. Nah, asam urat itu gejalanya biasanya di sendi-sendi kayak sakit nyeri di sendi kaki, Oh, pokoknya sendi ini kan sendi, Oh, sendi, sendi, iya, sendi, sendi, sendi. iya. Nah itu sakitnya ini luar biasa Bu. Iya. Iya. Oke. Nah, itu bisa jadi mungkin sekarang masih 5, tapi mungkin pas ibunya kram-kram itu asam uratnya mungkin lebih tinggi barangkali. Iya. Kram terus wakil. Nah, itu kan barangkali Iya. sekarang mungkin masih normal, tapi sekarang kram. Ya. Oh, enggak. Nah, kadang gitu. Soalnya saya pun pernah tes kayak asam urat itu pernah 9, padahal 6 namanya. Iya. Pernah 9, tapi nggak merasakan gejala. Nah, itu gak tambahan. Enggak, karena minumnya masih banyak. Oh, Cuman pas ya. itu, iya nanti asam urat itu mereka harus minum banyak biar menetralkan racun-racun yang tinggal Oh, lagi. iya, iya. Biasanya orang-orang yang nggak suka minum, malas minum itu larinya ginjal kan. Ya. Nah penumpukan urinnya itu jadi bisa asam urat. Atau kalau nggak suka minum sejak lama dari kecil sampai besar bisa jadi gagal ginjal dan lain-lain. Iya. Gitu. Kan ini dibiasakan minum air putih. Nah, terus kalau saya meskipun 9 waktu itu kan soalnya habis makan daging-dagingan sama udang, langsung 9 waktu iya, itu. Tapi besoknya saya cek lagi itu enggak, tidak normal. Jadi bisa kayak gitu karena habis makan makanan yang memicu asam urat kayak tadi. Saya enggak ada gejala, soalnya kan masih minum air putih terlalu banyak, Iya. terus masih beraktivitas. Itu kan biasanya juga faktor usia, kadang kan kram-kram Iya. gitu. Asam urat itu kan kena gejalanya karena faktor usia. Iya. Karena kan kalau usia semakin tua, otomatis organ di dalam tubuh kan fungsinya juga menurun. Iya. Ya kan, fungsinya menurun, jadinya nggak terlalu bisa kerja maksimal. Iya. Nah itu tadi berarti harus dijaga pola makannya. Kalau bisa disebutkan, berarti Bu Suni ini nanti akan melakukan apa aja kalau boleh tahu? Yang pertama kayak minumnya Ya, ditambah ya. ya ditambah seberapa? Tadi kan 15 ya. Ya terus ditambah jadi 8. 13 ya. Ya 8 berarti satu harinya 2 liter. Oh ya. 2 liter. Terus kayak masakan itu kalau bisa ditakar garamnya. Nah karena dari lama itu sudah terbiasa makan garam, apa kayak sudah terbiasa masak-masakannya Ya. rasa asin Ya. manis, Ya. akhirnya makin lama itu kayak padahal kemarin sesendok air masih kerasa, terus sekarang kok sesendok gak kerasa, itu kan mulai gak sensitif Ya. lidahnya. Nah itu bisa jadi padahal itu udah banyak kan garamnya. Ya. Terus tadi kalau misalnya masih kramnya berlanjut, masih kram dan lain-lain karena sudah lama juga kan termasuknya, itu bisa diperiksakan ke dokter. Ya. Habis itu terus ini karena tadi katanya tes asam uratnya sudah mendekati 6, Ya. berarti dijaga pola makan yang rendah urin, yang tidak memicu asam urat. Jadi kalau misal Bu Sun suka makan kacang berarti Ya. harus dibatasi Ya. kacangnya. Kalau misal nanti daging-dagingan berarti dibatasi. Daging itu kan nggak kolesterol aja, bisa ke asam urat dan kolesterol. Jadi tergantung kalau misalnya dagingnya bisa asam urat, kolesterol sama hipertensi kalau salah Oh ya. masak. Sebenarnya pun kalau daging dimasaknya benar dia nggak bikin tekanan darah tinggi. Nah tapi kan kalau daging biasanya kan masaknya pasti full kecap terus Ya. santan-santanan gitu kan, itu yang bikin darah tinggi, kolesterol. Tapi kalau cuma daging diasap itu bagus, tapi kan kita nggak mau makannya nggak doyan. Nah itulah, nah itu harus dibatasi, makanya makan daging-dagingan, terus kacang-kacangan dibatasi, perbanyak buah. Kalau tadi kan sudah bagus makan melon, makan pepaya. Terus ada yang ditanyakan dari Bu Sun? Mau nanya itu bukan nanya. Oh, enggak. Nah, tapi nanti kalau misal masih kram jangan langsung diminumi obat syaraf, Oh. periksa dulu. Nanti kan dikasih obat dari dokter,
Nah itu Ya. biar nggak overdosis. Nah kalau overdosis terus, nanti kalau sakit lagi diminumi obat yang sama itu nanti nggak mempan karena Oh, sudah iya. terlanjur kebal obat akhirnya. Soalnya kan jangka panjang juga yang berarti obat kolesterol. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan jangan langsung diminumi obat kolesterol karena belum tentu kolesterol. Iya. Karena nanti pas dicek ternyata rendah. Iya. Baik, kalau gitu nggak ada yang ditanya lagi. Ya. Barangkali nanti kalau bulan depan kita jadwalkan konseling lagi, apakah belum berkenan nih? Iya. Oh, iya. Nanti saya kabari lagi, saya tanyakan bisanya kapan. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Semoga nanti bisa diterapkan solusinya ini yang kita sepakati bisa diterapkan. Terus semoga sehat selalu dan nanti keluhannya membaik. Ya. Terima kasih.